Hai, suaraku jelas nggak? Ya, malam ini Bonels Talk akan bahas tentang new normal seperti minggu lalu, tapi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghadapi tantangan untuk anak itu sendiri dalam menghadapi new normal. Seperti kita ketahui bahwa fase transisi atau new normal ini mau nggak mau harus kita hadapin. Dan kalau misalkan untuk kita seperti orang dewasa mungkin mudah untuk menjalankan protokol kesehatan new normal yang wajib kita jalankan. Tapi untuk anak kecil ini memberikan tantangan tersendiri. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan ngobrol-ngobrol yang pastinya akan memberikan informasi yang sangat edukatif dengan dokter spesialis anak, yaitu Dokter Kaisar. Oke, kita undang ya Dokter Kaisar. Halo dok, selamat Halo, malam. selamat malam. Halo, Gimana suara saya jelas? jelas dok. Gimana mam, suara Dokter Kaisar jelas nggak? Kalau di aku jelas. Oke, Oke, selamat malam dok, apa kabar? baik. Kabarnya gimana? Baik juga? Baik juga. Aku perkenalkan, aku Nadia dari Bonels ya dok. Iya, selamat malam Mbak Nadia. Saya Dokter Cesar, dokter spesialis anak yang sekarang praktek di Bintaro. Oke. Sekarang malam ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih dok, ngobrol-ngobrol seputar new normal atau fase transisi mungkin yang harus kita hadapin. Uh, Pastinya akan memberikan tantangan tersendiri untuk anak gitu yang belum bisa, mungkin masih asing menjalankan protokol kesehatan dari COVID ini sendiri gitu dok. Mungkin Iya, dokter iya. mau ada pembukaan, opening, silakan. Iya, jadi mungkin seperti yang mungkin semua orang tua di rumah juga udah mendengar banyak info ya. Jadi gimana sih sebenarnya COVID-19 pada anak, kemudian juga gimana kita mencegahnya pada anak gitu. Mungkin selama Ya, beberapa bulan ini udah, ya mungkin moms di rumah udah banyak yang udah lebih pintar daripada saya mungkin karena informasinya udah banyak banget gitu, udah baca ini itu gitu dan udah dilakuin juga ya selama beberapa bulan ini. Mungkin sebenarnya hal-hal itu udah jadi kebiasaan juga ya dalam sehari-hari, udah sebenarnya udah nggak asing lagi gitu hal-hal yang udah kita lakuin betul. selama ini. Nah itu sebenarnya tinggal dilanjutkan aja nantinya di yang kita sebut dengan new normal atau tatanan hidup baru ini ya gitu. Oke. Eh, Nanti topik-topik yang akan kita bicarakan nih dok seputar tantangan anak beradaptasi dengan new normal, yaitu yang pertama, bagaimana cara orang tua mengedukasi anak perihal new normal yang harus dihadapi. Yang kedua, lalu kebiasaan di rumah apa yang dapat melatih anak untuk peduli tentang kesehatan. Yang ketiga, cara mensiasati anak agar tetap bisa mengeksplor diri mereka walaupun sekarang kegiatan di luar rumah mungkin akan dibatasi, tidak seperti Ya, biasanya. Lalu ya, yang terakhir, dukungan moral dan bentuk support apa yang harus diberikan orang tua terhadap anak di tengah pandemi. ya. Oke, Gitu. oke. Boleh, boleh. Mungkin ini Nanti kita. ya topik-topik yang akan kita bahas kupas tuntas nih dok malam ini. Berikut juga Oke. pertanyaan-pertanyaan banyak banget yang nanya sama dokter Kaisar perihal anak-anak mereka gitu, yang mereka rasakan setiap harinya gitu. Oke. Yang pertama mungkin mau aku tanyain dok, kita kan sebagai orang tua kayak aku juga, aku punya satu orang anak. Eh, Sekarang sih kalau aku nggak berani untuk bawa anakku keluar rumah dulu ya. Ya, ya. Jadi karena untuk walaupun fase new normal ini. Tapi bagaimana cara kita orang tua untuk mengedukasi anak dengan cara yang mungkin mudah dimengerti oleh mereka sehingga pelan-pelan mereka bisa beradaptasi gitu. Silakan, Mm-mm. Dok. Jadi memang kan sekarang kita sebenarnya kan masih transisi ya, jadi belum benar-benar sepenuhnya new normal ya. Jadi kan kita transisi sambil melihat juga bagaimana tren yang ada di angka penambahan kasus COVID itu sendiri.
Jadi kan kita perlu evaluasi juga gitu ya. Jadi jangan langsung menganggap bahwa oh ini kembali ke sebelum adanya pandemi. Nah itu mungkin ada persepsi seperti itu gitu. Nah itu yang sebenarnya harus diluruskan bahwa yang pertama kita transisi, tapi kedua kalaupun new normal itu juga bukan berarti balik ke yang dulu, tapi kita harus mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru di kondisi new normal ini gitu. Nah jadi jangan sampai kita jadi mungkin euforia ya karena sudah lama gitu di dalam rumah, lalu begitu ada new normal langsung bebas banget gitu. Nah sebenarnya enggak ya, jadi kita beradaptasi kebiasaan-kebiasaan baru. Nah sebenarnya yang paling jadi kuncinya itu kan adalah di masa transisi ini kita juga tetap harus mencegah transmisi atau penularan dari virus itu. Nah jadi kita harus tahu bagaimana sih cara kita mencegah transmisi atau penularan virus. Kuncinya sama ya, yang pertama adalah tetap physical distancing. Karena kita tahu bahwa virus SARS-CoV-2 atau yang menyebabkan COVID-19 ini kan penularannya droplet gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa kita jaga jarak dengan orang lain minimal itu kurang lebih 2 meter. Nah itu kalau bisa dilakukan. Itu juga dilakukan untuk anak ya. Nah jadi pada saat kita mungkin terpaksa untuk membawa anak keluar rumah, misalnya untuk imunisasi atau untuk berobat misalnya gitu. Nah itu tentu kita harus tetap memastikan adanya physical distancing itu. Kemudian yang kedua adalah hand hygiene atau kebersihan tangan ya. Karena tanpa sadar mungkin kita banyak menyentuh berbagai benda, kemudian menyentuh wajah, itu juga adalah salah satu transmisi dari virusnya. Jadi kebiasaan cuci tangan ini juga harus mulai diajarkan juga kepada anak-anak. Yang ketiga adalah penggunaan masker. Penggunaan masker ini sebenarnya direkomendasikan untuk usia di atas 2 tahun. Kalau masih di bawah kalau masih di bawah 2 tahun itu sebenarnya belum direkomendasikan ya. Karena ada banyak resiko ya. Yang pertama itu resikonya adalah saluran nafas anak di bawah 2 tahun kan masih kecil. Sehingga untuk bernafas melalui masker, dilapisi dengan masker itu masih kesulitan. Yang kedua, kalau misalnya mereka mengalami kesulitan bernafas, itu belum bisa melepaskan maskernya sendiri gitu. Jadi itu juga risiko yang kita sebut sufokasi atau tercekik atau tersumbat nafasnya. Kemudian yang ketiga, kalau di bawah 2 tahun juga masih kebiasaan menyentuh wajah, pegang-pegang masker gitu. Sehingga efek perlindungan dari maskernya juga jadi kurang efektif gitu. Jadi itulah kenapa kok kalau di bawah 2 tahun itu memang belum direkomendasikan ya. Nah, tetapi kalau yang di atas 2 tahun sudah boleh mulai kita ajarkan gunakan masker. Ya, kalau di bawah 2 tahun bagaimana? Nah, kalau di bawah 2 tahun tadi tetap physical distancing ya. Asalkan kita jaga yang di bawah 2 tahun itu berada di jarak minimal 2 meter dengan orang lain, maka risikonya juga kecil sekali ya untuk bisa terpercik droplet gitu. Jadi yang paling penting tetap physical distancing kalau untuk anak di bawah 2 tahun. Kemudian yang kedua, kita setiap kali mau memegang anak, menyentuh anak, kita juga harus jangan lupa cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Jangan sampai kita juga lupa setelah memegang berbagai benda juga pegang-pegang anak. Nah itu juga jangan lupa. Termasuk kalau kita juga baru kembali dari luar rumah, kita harus segera mandi, bersih-bersih ya sebelum berkontak dengan anak. Gitu. Kemudian kalau perlindungan tambahan seperti misalnya stroller yang ada penutupnya, covernya gitu. Atau misalnya sekarang ada tuh topi gitu untuk anak gitu ya yang ada covernya gitu. Itu keperlindungan tambahan itu sebenarnya silahkan saja digunakan. Itu untuk anak di bawah 2 tahun yang memang belum bisa mengenakan masker gitu. Mungkin kalau untuk anak di bawah 2 tahun, kalau untuk penggunaan face shield bagaimana dok? Kayak aku lihat sekarang banyak di Instagram banyak juga yang pakein untuk anak mereka yang belum pakai masker, itu efektif atau bagaimana? Ya, kalau facial itu kan sebenarnya tujuannya sama ya untuk melindungi dari droplet seperti itu ya. Nah, tetapi memang kalau untuk facial sendiri memang belum ada rekomendasinya. Jadi belum ada penelitiannya yang menunjukkan efektif nggak sih sebenarnya facial ini kalau untuk pada anak-anak. Jadi memang belum ada rekomendasinya. Jadi kalau ingin menggunakan sebenarnya sih silahkan saja ya, nggak ada larangannya juga. Tetapi harus diingat bahwa face shieldnya harus yang jangan sampai melukai. Jadi maksudnya misalnya tepinya tajam atau malah justru membuat
ya membuat anak jadi risiko terluka gitu, jangan. Atau kalau misalnya face shieldnya malah tadi sama kayak masker, dipegang-pegang terus gitu, nah itu juga Iya. mungkin jadi kurang efektif. Nah, mungkin yang sempat trending beberapa waktu lalu ada bayi baru lahir ya dipakein face shield Iya. ya. Nah, sebenarnya itu sudah ada klarifikasinya ya dari pihak rumah sakit di Thailand itu ya yang melakukan itu, sebenarnya itu bukan sesuatu yang mereka lakukan rutin gitu. Jadi tidak semua bayi digunakan face shield, itu hanya diberikan untuk bayi yang dari rumah sakit akan pulang, jadi menggunakan kendaraan umum misalnya, nah itu dalam perjalanan pulang untuk sementara untuk melindungi ditambahkan face shield. Tetapi selama di rumah sakit ataupun selama di rumah itu tidak rutin digunakan face shield itu gitu. Jadi memang hanya untuk perlindungan sementara dari rumah sakit ke rumah bagi yang menggunakan kendaraan umum. Tapi kalau misalnya yang tidak melakukan metode seperti itu ya tentu tidak perlu bayi baru lahir langsung dipakein face shield gitu. Oke, Dok. Yang penting tuh yang perlu kita ketahui bahwa penularan COVID ini adalah dari droplet ya, Dok ya, bukan Ya, dari udara. Bukan, dari droplet ya. Jadi misalnya ada individu yang sedang sakit gitu tidak mengenakan masker, kemudian bersin atau batuk, nah dalam jarak kurang dari 2 meter, nah itulah yang bisa menularkan. Oke, sangat jelas, Dok. Terima kasih banyak untuk informasinya. Ini ada pertanyaan seputar topik pertama yang lagi kita bahas nih, Dok. Aku sambil bacain aja ya. Boleh, silahkan. Iya. Ini ada moms yang nanya bagaimana cara agar kita sebagai orang tua bisa mengawasi anak dengan baik ketika mungkin dia menyentuh benda-benda yang ada di sekitar dia gitu, Dok. Kayak misalkan anak mulai merangkak atau enggak anak di bawah 1 tahun itu kan memang masih fase oral ya, Dok, ya, kayak masukin tangan ke dalam mulut gitu. Itu memang masih susah kita kendalikan kan, Dok. Itu bagaimana ya, Dok, caranya untuk menjaga itu semua agar tetap higienis gitu anaknya? Oke, jadi yang pertama kalau untuk penggunaan hand sanitizer sendiri itu kan yang mengandung alkohol ya, yang berbasis alkohol itu disarankan juga di atas 2 tahun. Karena kalau masih di bawah 2 tahun itu ada risiko tertelan. Jadi misalnya tanpa sengaja gitu ya tertelan oleh anak yang berusia di bawah 2 tahun. Nah, kalau yang di bawah 2 tahun yang bisa kita lakukan ya yang pertama mungkin kita lebih menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya kalau di rumah kita bisa bersihkan permukaan benda-benda yang sering disentuh oleh anak, misalnya mainannya gitu, atau permukaan lantai atau meja gitu, itu kita bersihkan, kita disinfektan juga boleh untuk permukaan-permukaan yang memang bisa disinfektan. Kemudian yang kedua, untuk kebersihan tangannya lebih ke arah cuci tangan ya. Jadi karena menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol itu belum direkomendasikan untuk di bawah 2 tahun, jadi lebih ke cuci tangan dengan sabun, kita bantu untuk cuci tangannya gitu. Jadi sebenarnya fase oral atau memasukkan tangan ke mulut itu kan hal yang wajar ya, terutama kalau misalnya untuk bayi-bayi yang masih berusia ya 3-4 bulan itu mulai menunjukkan kebiasaan seperti itu. Itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Itu adalah salah satu cara bayi untuk mendapatkan rasa nyaman, jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dilarang gitu. Tetapi yang jadi kuncinya adalah gimana kita menjaga kebersihan tangan dan benda-benda di sekitarnya gitu. Toh fase itu juga nanti akan berlalu dengan sendirinya gitu. Iya, betul. Yang penting kita sebagai orang tuanya tuh aware dengan sanitasi di rumah kita ya, Dok ya. Itu yang terpenting ya. Iya, benar. Oke, Dok. Kita lanjut ke topik kedua ya, Dok ya, yaitu kebiasaan di rumah yang melatih anak untuk peduli kesehatan. Mungkin di sini yang mau ditekankan adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua, terutama seorang ibu ya, untuk membiasakan anak untuk peduli dengan kesehatannya dengan tingkatan mungkin yang lebih lagi dari sebelumnya gitu. Ya, benar. Apa aja sih, Dok, yang harus dibiasakan? Nah, jadi kuncinya sebenarnya selama masa pandemi ini yang pertama kita sesuaikan dengan usia anaknya. Jadi kita lihat kemampuan anak untuk bisa memahami situasi yang ada sekarang ini. Jadi yang pertama kalau untuk memberikan informasi mengenai COVID-19 itu sebenarnya tidak perlu ditutup-tutupi. Jadi yang pertama kita open dulu dengan apa yang dirasakan oleh anak.
Jadi misalnya kalau anak yang sudah lebih besar mungkin kita bisa tanyakan gitu apa sih yang dia rasakan saat ini. Kalau anak yang lebih kecil mungkin kita bisa lihat dari perilakunya sehari-hari apakah ada perubahan, apakah dia tampak lebih mudah bosan atau lebih mudah marah gitu. Jadi kita tanyakan, kalau bisa kita dengarkan atau kita observasi gitu apa sih yang dia rasakan. Kita open terhadap apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Kedua, kita harus jujur. Jadi tidak perlu menutup-nutupi bahwa memang kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak biasa. Jadi memang ini sedang pandemi, ada penyakit yang namanya COVID-19, itu boleh kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana daripada anak nanti mendapatkan informasi dari orang lain yang mungkin justru kita tidak tahu kredibilitas dari informasinya gitu. Lebih baik kita yang jelaskan gitu. Dan ketiga juga tetap kita harus suportif. Kita harus tunjukkan bahwa kita itu selalu mendukung, kita selalu menemani gitu, nggak ada yang perlu ditakuti gitu. Jadi kita harus open, harus terbuka, jujur dan suportif. Sebenarnya itu adalah kunci pertamanya. Nah kemudian selanjutnya dari situ kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan baru di rumah. Misalnya tadi itu lebih sering mencuci tangan, saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian yang kedua, boleh kita ciptakan rutinitas sehari-hari yang mungkin mengalihkan dari stres ya, karena tinggal di rumah selama jangka waktu yang cukup lama itu kan juga bisa menciptakan rasa bosan, stres gitu. Bukan hanya pada orang tua tapi juga pada anak-anak. Nah itu juga yang harus diperhatikan. Jadi boleh nih kita di dalam kehidupan sehari-harinya ini kita ciptakan rutinitas-rutinitas yang baik. Misalnya kita sisihkan waktu dalam sehari gitu, memang ini adalah waktu khusus untuk misalnya bermain dengan anak, atau untuk anak yang lebih besar kita sisihkan waktu untuk mengobrol dengan anak. Kita tanyakan nih mereka apa yang mereka rasakan saat ini. Kemudian kalau anak yang sudah lebih besar mungkin apa nih yang lagi menarik buat mereka gitu, lagi ngobrolin apa nih sama teman-temannya gitu, sehingga kita juga bisa memonitor gitu apa yang menjadi aktivitas mereka gitu. Karena kan mungkin anak yang lebih besar udah menggunakan internet gitu untuk mengerjakan tugas atau misalnya cari informasi gitu. Nah sebaiknya di waktu-waktu mereka menggunakan internet itu kita juga temani gitu. Jadi kita bisa monitor apa yang mereka lihat dan juga sambil kita turut ambil bagian dalam apa yang jadi interest mereka gitu. Apa nih yang lagi dia suka? Ada lagu yang lagi dia suka nggak? Ada artis yang lagi dia suka nggak? Gitu. Nah itu boleh, itu sebagai usaha untuk menciptakan bonding dan juga memonitor aktivitas dari anak. Itu kalau untuk anak yang lebih besar seperti itu. Nah sambil di situ kita ingatkan kalau ada hal-hal yang misalnya kurang sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat gitu. Misalnya kayak lupa cuci tangan gitu, kita sambil saling ingatkan. Kalau untuk anak yang lebih kecil, mungkin kita bisa bikin dalam bentuk game gitu. Misalnya berapa kali kita cuci tangan dalam sehari gitu. Lupa nggak nih sebelum makan cuci tangan gitu. Atau misalnya berapa banyak kita nyentuh wajah nih gitu. Jadi kan kita harus ingatkan bahwa nggak boleh nih pegang-pegang wajah nih gitu. Jadi misalnya siapa nih yang paling banyak pegang wajah kalah, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa dimodifikasi dalam bentuk-bentuk permainan seperti itu gitu, untuk mengingatkan bahwa ada kebiasaan baru yang harus sekarang dilakukan. Nah termasuk menggunakan masker ya untuk anak yang sudah lebih besar nih, udah lebih dari 2 tahun. Kayaknya banyak juga yang nanya gitu, gimana sih cara membiasakan ya anak untuk mengenakan masker gitu, karena memang agak sulit ya bagi beberapa anak, apalagi kalau yang nggak terbiasa. Nah sebenarnya ada beberapa caranya ya kalau untuk membiasakan menggunakan masker bagi anak-anak yang lebih kecil. Kalau yang lebih besar mungkin lebih mudah ya. Tapi kalau yang kecil itu kalau yang kecil itu memang butuh proses. Jadi yang pertama kita beri contoh dulu. Sebenarnya yang paling penting bagi anak itu adalah contoh ya, apa yang mereka lihat, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu yang biasanya akan diikuti gitu. Jadi nomor 1 adalah berikan contoh. Tunjukkan bahwa kita setiap kali keluar rumah selalu menggunakan masker. Kemudian boleh latihan di rumah dulu sebelum, misalnya nih kita kayaknya ini bakal masuk masa transisi, mungkin anak bakal terpaksa keluar rumah gitu. Kita latihan dulu kenakan masker di rumah supaya terbiasa. Nah kemudian juga di depan kaca gitu, kita gunakan maskernya di depan kaca, jadi biar anak juga ngelihat gitu di depan kaca apa gitu. Nah itu akan membuat mereka lebih tertarik juga. Terus yang keempat juga boleh maskernya selama latihan, maskernya di dekorasi ya, misalnya
digambar-gambar maskernya, dikasih mainan-mainan, dekorasi, dikasih mungkin kalau yang ya perempuan gitu dikasih pin-pin warna-warni atau apa gitu. Jadi boleh silahkan gitu. Atau dipasangin sama misalnya kalau maskernya gambar kelinci gitu, ada topi kelinci misalnya Iya. gitu juga boleh gitu. Jadi yang ada Sekarang pasangannya. kan banyak yang jual, sekarang kan banyak yang jual masker kain yang lucu-lucu kan dok. Kebetulan anakku juga, Ya, alhamdulillah terbiasa pakai masker karena aku beliin ah, yang memang sesuai dengan karakter yang dia suka. Misalkan dia lagi suka Ultraman atau lagi suka apa, ya aku beliin. Jadi ya, kayak ya sekalian kita akal-akalin aja gimana caranya biar dia tuh benar. terbiasa. Akhirnya dengan begitu akhirnya terbiasa sih. Benar-benar kata Iya, dok. benar. Dan mungkin bisa juga kalau ada yang anak yang perempuan suka boneka atau yang laki-laki misalnya apa namanya ada robot atau apa, boleh bonekanya dipakai Hmm. masker, robotnya dipakai masker Oh gitu. iya Jadi benar-benar. untuk ngasih contoh bahwa nih loh ternyata mainan kesukaannya dia juga pakai masker gitu. Jadi boleh juga dia mencoba menggunakan masker gitu. Nah, yang pasti selama melakukan proses transisi ini ataupun mengajarkan kebiasaan baru itu kita jangan uh, terlalu memberikan tekanan ya. Maksudnya misalnya kalau pakai maskernya belum benar, jangan terlalu dimarahi misalnya. Atau gimana sih kok nggak bener pakainya? Gimana sih kok masih pegang-pegang wajah? Kita jangan memberikan tekanan seperti itu gitu. Ini secara umum ya, bukan hanya tentang kebiasaan yang baik ataupun menggunakan masker, tapi Ya. secara umum untuk mengurangi tingkat stres itu di dalam rumah itu adalah kita jangan terlalu sering mengungkapkan hal-hal yang sifatnya melarang gitu. Tetapi lebih ke arah kita itu mengungkapkan apa yang ingin kita lihat dilakukan oleh anak. Jadi apa sih yang kita harapkan dilakukan? Misalnya daripada bilang jangan diberantakin gitu, lebih baik bilang coba habis main dirapiin ya gitu. Jadi dengan kalimat-kalimat yang positif gitu. Karena Iya. prinsipnya kalau anak-anak itu mereka kan pola pikirnya ataupun cara menerima informasinya belum seperti kita. Kalau mereka dilarang melakukan A, mungkin mereka bingung. A nggak boleh, jadi aku boleh apa dong? Mungkin B, ternyata B nggak boleh juga gitu. Ternyata misalnya ngeberantakin, dibilang nggak boleh. Lalu akhirnya misalnya ya membanting. Nah, membanting juga nggak boleh. Akhirnya bingung, jadi harusnya diapain gitu. Nah, lebih baik kita sampaikan apa yang ingin apa yang kita ingin mereka lakukan gitu, yaitu mainannya dimasukkan ke dalam kotak. Misalnya seperti itu. Jadi jelas Iya. instruksinya. Kalau instruksinya jelas atau ekspektasinya jelas, maka anak tahu, oh berarti mainannya dimasukin kotak gitu. Jadi selain memasukkan ke dalam kotak itu nggak boleh ngeberantakin, nggak boleh ngebanting, nggak boleh gitu. Tetapi kalau dari awal kita berikannya adalah larangan-larangan, nanti dilarang A melakukan yang B, kita larang yang B melakukan yang C. Jadi kita juga stres sendiri gitu. Gimana sih dikasih tahu nggak ngebanting malah diberantakin gitu. Jadi lebih baik kita berikan arahan yang positif supaya anak juga tahu melakukan apa daripada memberikan larangan gitu. Oke. Ini bagus banget sih dok, apa sih insight-nya, karena bagi ibu-ibu di rumah juga pastinya menghadapi tingkat stres yang mungkin meningkat gitu kan dengan adanya Ya, pandemi ini. benar. Bagus banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan mungkin yang relate dengan topik kita dok. Tadi ada yang Boleh. bertanya, untuk anak di bawah 2 tahun kan tidak diperkenankan untuk menggunakan hand sanitizer. Nah, tapi kalau untuk anak yang di atas 2 tahun, tapi di bawah 5 tahun yang masih anak-anak lah, itu ada nggak batas maksimal alkohol yang diperkenankan di hand sanitizer yang mereka gunakan? Oke. Kalau batas maksimalnya sebenarnya tidak ya. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Boleh Iya. menggunakannya. Tetapi kadang ada beberapa ya, nggak semua ya, anak yang mungkin kulitnya gampang kering atau gampang sensitif gitu ya. Bukan hanya anak ya, kadang-kadang orang dewasa pun juga ada gitu yang misalnya terlalu sering menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol, tangannya jadi Ya, kelupas seperti itu. kering. Nah, ya Ya. kering. Nah, kalau yang seperti itu, beberapa anak boleh, misalnya memang kulitnya seperti itu, boleh menggunakan pelembab. Biasanya kalau anak-anak yang mengalami masalah kulit seperti itu sudah rutin menggunakan pelembab gitu, boleh setelah menggunakan hand sanitizer-nya kemudian ditambahkan pelembabnya supaya kulitnya nggak menjadi kering gitu, boleh. Tapi kalau untuk batas penggunaannya sebenarnya nggak ada, nggak masalah gitu.
nggak masalah ya. Dan yang terbaik itu memang cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun ya dok ya, yang paling Ya, terbaik ya kalau dok ya. bisa ya, karena lebih bisa membersihkan kotoran-kotoran yang memang jelas menempel di kulit gitu. Kalau misalnya sekedar membersihkan tangan tapi tidak ada kotoran yang terlihat, maksudnya tidak ada yang menempel gitu, hand Iya. sanitizer masih bisa. Oke, oke dok. Kita lanjut ya dok ke Boleh, topik boleh. ketiga. Hmm. Ya. Ini makin lama makin menarik banget nih, karena banyak banget insight yang dokter sampaikan yang bagiku itu sangat bermanfaat banget buat ibu-ibu sih, terutama untuk bagaimana cara mensiasati anak-anak di rumah tuh ya bisa mengikuti protokol tapi nggak stres juga. Iya. Pokoknya rugi banget nih kalau ibu, kalau moms-moms semua nggak ngikutin aja live kali ini. Oke dok. Selanjutnya yaitu eh, cara mensiasati anak agar tetap bisa mengeksplor diri walaupun kegiatan di luar rumah dibatasin. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak itu kan dia bisa mengeksplor diri mereka dengan meningkatkan perkembangan otak mereka itu dengan cara Benar. bermain ya dok ya, kalau untuk Ya. anak kecil bermain. Dan bermain di luar rumah itu menurut aku juga merupakan suatu kegiatan yang baik di mana dia bisa mengeksplor diri mereka, melihat lingkungan, melihat alam gitu loh. Nah, dengan adanya pandemi yang sudah berjalan 3 bulan lebih ini kan terpaksa mereka harus di dalam rumah. Ya. Bagaimana cara mensiasati agar anak itu tetap bisa mengeksplor diri mereka? Silakan dong. Oke, jadi kalau untuk eksplorasi ataupun stimulasi untuk perkembangannya itu tentu harus disesuaikan sama usia ya. Kalau misalnya yang masih usia bayi gitu, nah itu menurut saya ini sebenarnya di masa pandemi ini waktu yang tepat bagi orang tua untuk mempelajari milestone atau perkembangan dari bayi dan balitanya gitu. Jadi misalnya, oh usia bulan ini harusnya udah bisa apa, terus untuk menstimulasi perkembangan ini caranya seperti apa gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang satu bisa sih ditanyakan kepada dokter anaknya pada saat misalnya imunisasi. Tapi yang kedua sebenarnya apabila kita mencari di internet pun juga ada gitu ya. Jadi berbagai website, misalnya website dari Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu atau CDC atau American Academy of Pediatrics itu sebenarnya banyak ya referensi tentang apa sih milestone perkembangan gitu. Jadi bulan ini harusnya bisa apa. Nah, kalau untuk usia bayi misalnya, nah itu kita bisa lakukan stimulasi misalnya kalau untuk bayi itu misalnya yang masih sangat muda, kita menirukan mimik wajahnya atau menirukan suaranya kalau dia ngoceh gitu. Nah, itu apa namanya istilahnya permainan untuk mengimitasi itu juga akan menstimulasi anak untuk bayi untuk lebih banyak berekspresi, lebih banyak mengeluarkan suara-suara. Kemudian kalau untuk anak yang udah mulai belajar bicara misalnya itu boleh misalnya digunakan gambar-gambar gitu. Jadi untuk berlatih untuk menunjuk atau untuk misalnya kita tanya anggota tubuhnya. Nah, itu biasanya usia sekitar setahunan ya. Mata mana, hidung mana. Nah, itu adalah bentuk stimulasi yang sederhana gitu. Kalau yang untuk di usia mungkin 1-2 tahun itu jenis-jenisnya mungkin seperti itu. Kalau yang udah berusia mungkin 2-5 tahun gitu ya memang mereka lebih aktif ya. Jadi untuk kemampuan motoriknya Iya. juga udah lebih berkembang gitu. Misalnya latihan lempar tangkap bola, menendang bola gitu. Itu kan sebenarnya adalah kemampuan yang simpel dan sebenarnya bisa kita lakukan juga di rumah gitu ya. Kalau misalnya punya bola plastik sederhana itu juga boleh. Atau kalau misalnya nggak harus bola deh misalnya ya kalau kepepet banget misalnya kertas diremes-remes jadi bola juga bisa untuk lempar tangkap gitu. Jadi sebenarnya bisa tuh dari yang sehari-hari ada di rumah itu juga bisa digunakan untuk suatu bentuk stimulasi. Atau misalnya jalan mundur, melompat itu kan sebenarnya hal-hal yang kita bisa lakukan misalnya sambil memutar lagu kesukaannya gitu. Misalnya dia suka lagu apa nih, misalnya Baby Shark atau yang lain gitu. Itu sambil kita latih motoriknya, kita latihan kayak menari gitu ya. Jadi sambil kita dengerin Iya. musik, kita nari, kita ajarin nih jalan mundur, melompat di tempat gitu. Nah, itu adalah hal-hal Iya. yang sederhana bisa kita lakukan dan masih menarik untuk sampai usia balita gitu. Nanti makin kompleks, makin anaknya besar, makin kompleks gerakannya. Misalnya bikin game biar nggak bosen gitu, kayak nyiptain gerakan sendiri gitu, Iya. bergantian. Misalnya satu orang, jadi ibaratnya kayak latihan senam di depan ada yang instrukturnya gitu ya.
kita ciptain gerakan sendiri, yang lain menirukan. Nah, itu adalah suatu stimulasi juga untuk gimana mengikuti, menirukan gerakan, mengikuti instruksi gitu ya. Nah, nanti gantian kalau ada yang lebih besar, gantian anaknya yang menciptakan gerakan, gimana yang lain ikutin gitu. Nah, itu juga memicu kreativitas gitu. Jadi contoh-contohnya yang sederhana sih itu kalau untuk anak-anak balita sebenarnya banyak yang bisa dilakukan di rumah. Nah, kemudian juga misalnya kalau di masa-masa pandemi seperti ini bisa juga kita pada saat kita bercerita gitu ya, memberikan cerita untuk anak, boleh kita berikan cerita yang ada kaitannya dengan pandemi juga gitu. Misalnya kita ceritain, oh ini loh orang-orang yang berjasa selama pandemi ini, misalnya oh ini ada orang yang memberikan pertolongan untuk orang lain misalnya, atau misalnya ada petugas-petugas keamanan, petugas medis, petugas sosial gitu yang mereka memberikan bantuan untuk orang juga. Kita sambil bisa mengajarkan empati gitu ya, karena selama pandemi ini memang kita boleh jujur ya, tetapi jangan menakut-nakuti gitu. Ya, koneksinya agak hilang ya tadi. Halo. Ya, koneksinya agak hilang tadi ya. Oke, udah jelas Iya, lagi? udah Oke, jelas lagi. iya. Jadi tadi, Oke. jadi kita boleh jujur kepada anak, tetapi jangan menakut-nakuti gitu. Jadi jangan sampai gitu, misalnya ya, anak itu malah justru di mindsetnya orang yang sakit COVID-19 tuh orang yang menakutkan gitu, atau harus dibenci gitu. Misalnya jangan sampai justru menakut-nakuti itu malah ngebikin kita jadi bullying gitu ya, malah itu orang sakit COVID-19 tuh gitu. Jangan. Jadi justru kita yang kita ajarkan adalah lebih ke empati, kita gimana nolong orang lain gitu. Nah, jadi pesan-pesan seperti itu juga bisa diselipkan di saat kita mengajarkan atau membacakan cerita juga untuk anak, seperti itu. Nah, kalau ada yang lebih besar gitu, nanti boleh misalnya yang sudah bisa cukup mudah dikendalikan, misalnya kalau di luar rumah boleh kan, tapi di pekarangan aja misalnya gitu. Olahraga di pekarangan boleh gitu ya, asalkan tetap physical distancing. Nah, itu mungkin kita lebih tenang, karena kalau ada yang lebih besar mungkin bisa kita beritahu untuk tetap physical distancing. Dan memang disarankan gitu untuk aktivitas di luar ruangan selama bisa menjaga physical distancing. Karena kan salah satunya yang mungkin juga populer adalah kita dapetin vitamin D yang bisa membantu untuk menjaga daya tahan tubuh gitu. Nah, vitamin D ini kan kita dapatkan dari sinar matahari, dan yang memang direkomendasikan adalah sekitar pukul 8 hingga 10 pagi boleh melakukan aktivitas yang kita kena sinar matahari 5-15 menit, boleh sambil senam ringan, olahraga ringan di teras atau di pekarangan gitu, boleh. Gitu. Kebetulan tadi memang ada yang tanya kayak gitu sih, Dok. Kapan sih waktu sebenarnya yang paling efektif, paling bagus untuk menjemur anak? Karena kan kayak pagi-pagi sekarang mungkin kegiatan yang agak menarik buat anak tuh jemur pagi kali, Dok. Cuma jam berapa yang tepat, yang paling baik sinar mataharinya untuk anak itu sekitar jam 8 sampai jam 10 ya, Dok ya? Ya, jadi kalau dari rekomendasi yang diberikan saat ini dari dokter kulit juga ya, yang sudah berdasarkan penelitian, itu amannya sekitar pukul 8 hingga 10 pagi. Karena kalau sudah terlalu siang, itu intensitas dari sinar ultraviolet B itu sudah terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu justru efeknya bisa membakar kulit dan justru bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi justru efeknya jadi sebaliknya dari yang kita harapkan gitu. Jadi 8 hingga 10 pagi, dan sebenarnya nggak perlu lama-lama ya, 5-15 menit cukup. Itu sambil beraktivitas. Nggak perlu dijemur sampai gosong ya, Dok? Jangan kasihan, nanti malah kulitnya kebakar. Gitu. Dan daerah wajah dan leher itu tetap boleh dilindungi dengan tabir surya ya, dengan sunscreen, sunblock boleh. Oke, berarti informasi yang kemarin sempat ada bahwa jam 11 itu paling baik, berarti tetap jam 8 sampai jam 10 yang baik ya, Dok ya? Iya, jadi dari penelitian dan rekomendasi yang saat ini dikeluarkan gitu dari sisi medis itu adalah 8 hingga 10 pagi gitu. Oke. Ini tadi ada pertanyaan, Dok, seputar stimulus anak gitu. Dok, sejak umur berapa kemampuan motorik
anak itu harus mulai dilatih oleh kedua orang tua? Oke, kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya tentu sejak lahir sudah langsung Sejak lahir ya, Dok, ya? dilatih. Iya, karena kemampuan motorik itu bukan berarti hanya berjalan, berlari, itu enggak ya. Maksudnya dengan bayi gitu, tummy time gitu misalnya, mengangkat leher gitu ya, itu kan Iya. sebenarnya udah bisa distimulasi sejak dini gitu. Jadi bahkan mungkin sejak usia sebulan, banyak orang tua yang sudah merasa, kok kalau digendong bayinya sering ngangkat-ngangkat kepala gitu ya. Ya itu memang kemampuan yang dilatih sejak dini, sejak usia sebulan pun sudah boleh bayi dilatih tummy time gitu. Karena mungkin kalau orang zaman dulu mungkin nggak secepat itu ya gitu, malah takut gitu bayinya Iya. diposisikan tengkurap gitu. Sebenarnya itu adalah bentuk stimulasi sederhana yang bisa dilakukan sejak usia sebulan, boleh ditengkurapkan tummy time, nggak usah lama-lama ya. Jadi kalau misalnya semenit 2 menit udah capek bayinya, ngangkat kepala udah capek, ya udah selesai gitu. Jadi memang stimulasi itu bukan berarti harus yang lama gitu atau intens, itu enggak. Sebenarnya yang sebentar-sebentar sederhana, mengajak ngobrol, bahkan yang paling mudah menyusui itu adalah suatu bentuk stimulasi. Karena sambil nyusui kan kita juga Oh, nggak mungkin diem aja, pasti sambil ngajak iya, betul. ngobrol, memandang mata bayi, jadi eye contact gitu ya, kontak mata dengan bayi, kita ngajak ngobrol, itu sebenarnya adalah suatu bentuk stimulasi gitu. Jadi pada saat disusui, bayi itu banyak sekali stimulasinya, dari pendengaran, diajak ngobrol, penglihatan, dilihatin oleh ibunya, sentuhan kan sambil dipegang, dielus-elus gitu. Nah itu sebenarnya adalah stimulasi juga terhadap bayi gitu. Jadi simulasi itu bukanlah ribet ataupun sulit dilakukan, hal-hal yang sederhana seperti menyusui, tummy time gitu, itu adalah stimulasi juga. Nah, mungkin kalau yang dimaksud stimulasi itu yang sifatnya lebih kompleks ya, kayak misalnya mengajarkan duduk, mengajarkan berdiri-berdiri. Nah, itu bisa dilakukan sesuai dengan milestones-nya. Iya. Misalnya kalau untuk mendudukkan, memosisikan bayi dalam posisi duduk, misalnya itu sudah bisa sejak sekitar usia 4 bulan, di mana leher bayi biasanya udah lebih uh, Kuat stabil, ya? jadi lehernya udah nggak jatuh-jatuh, itu udah cukup kuat. Nah itu kita bisa posisikan di posisi duduk, misalnya itu di usia sekitar 4 bulan. Nanti sekitar usia 7 bulan, bayi biasanya udah mulai pengen berdiri-berdiri nih. Nah, itu juga boleh asalkan dipegangi gitu. Jadi dari usia 7 bulan itu boleh mulai diajarkan untuk dipegangi sambil berdiri-berdiri misalnya. Nah, jadi tetap sesuai dengan milestones-nya gitu. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan dari moms juga yang sesuai dengan topik yang mau kita bahas, Dok. Hai Dok, saya working moms yang punya anak usia 21 bulan. Lalu biasanya saat bekerja, anak biasa saya titipkan di daycare. Nah, saat new normal nanti berjalan, apa yang harus saya siapkan agar anak aman di daycare, sementara anak saya nggak mau pakai masker? Oke, Seperti iya itu, iya. daycare. Jadi Ternyata sih daycare iya, juga jadi udah memang boleh. kan iya. Jadi kalau 21 bulan berarti kan memang masih di bawah 2 tahun ya. Jadi kalau Iya, menggunakan masker belum ya. Nah, belum direkomendasi. sebenarnya ada ya berbagai macam protokol ya, termasuk kalau sekarang kan sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri belum memberikan rekomendasi untuk sekolah untuk dibuka. Jadi kalau sekolah kan belum nih ya, gitu, karena kan ya seperti kita Ya, tahu gitu, kebetulan kalau sih ada yang nanya gitu sih di iya, sekolah. iya. Sementara sih dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, rekomendasi kita masih menunggu dulu situasi, karena situasi saat ini dengan penambahan angka yang masih belum stabil gitu ya, belum menunjukkan penurunan yang konsisten gitu. Sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia masih concern dengan pembukaan sekolah gitu. Jadi kalau untuk saat ini rekomendasinya aktivitas belajar mengajar tetap dilakukan di rumah ya, dengan virtual gitu. Nah, kalau untuk daycare gitu ya, daycare kan sebenarnya juga banyak anak berkumpul di satu tempat gitu, Iya, banyak juga betul. interaksi dengan orang lain gitu. Nah itu sebenarnya benar-benar harus diperhatikan gitu, tetap sih physical distancing dan juga hand hygiene-nya. Nah kalau misalnya Oke. daycare-nya itu bisa menerapkan gitu, misalnya seluruh staff-nya atau Protokol. seluruh
petugas yang ada di daycare-nya itu berada dalam kondisi sehat, itu tentu akan sangat ideal gitu ya. Jadi dipastikan bahwa memang tidak ada yang berada dalam kondisi sakit, dan yang harus hati-hati juga diingat adalah kan individu yang terinfeksi tidak selalu menunjukkan gejala. Ada juga Iya, yang betul. tidak menunjukkan gejala gitu. Nah, cara untuk memastikannya itu memang ya paling ideal itu dengan pemeriksaan PCR, itu kan yang paling akurat. Atau kalau Iya, untuk sekedar screening atau penapisan gitu, itu rapid test misalnya. Nah, tapi itu yang ideal. Nah, apakah mungkin kita meminta gitu seluruh petugas daycare di iya. swab ataupun Mm-mm. rapid test gitu kan Rapid juga, test. ya itu kan juga tidak semuanya bisa melakukan gitu. Kalau bisa Mm-mm. dilakukan tentu baik, kita Bagus juga ya, akan iya. lebih lebih tenang. Tapi kalau tidak bisa, Mm-mm. ya pasti namanya risiko tetap ada. Nah, kemudian Betul. yang kedua, untuk anak sendiri, itu kan memang ada risiko juga, misalnya gini, anaknya sehat gitu, tetapi dalam perjalanan misalnya, dalam perjalanan kan juga ketemu dengan orang lain misalnya, ataupun petugas Iya. daycare-nya dalam perjalanan, petugas daycare-nya sehat, tapi di rumah misalnya masih berinteraksi dengan orang lain misalnya, orang lainnya mungkin tidak sehat. Nah, itu kan kita juga istilahnya terlalu banyak faktor yang Iya, tidak terlalu bisa kita banyak. kendalikan gitu ya. Kan. Yang paling ideal ya kalau misalnya kita yakin petugas di daycare-nya juga tidak terinfeksi, di rumah juga benar-benar bisa menerapkan physical distancing gitu ya. Nah, itu mungkin hal yang apa ya, harus diperhatikan juga. Jadi silahkan ditimbang-timbang gitu ya, antara manfaat dan risikonya, karena ya ini kan hal yang ideal. Cuma saya tahu bahwa mungkin tidak semua orang juga memiliki kemampuan untuk berada dalam situasi yang ideal ya. Maksudnya ya bagaimana lagi kalau memang bekerja tidak ada yang bisa diminta Iya, tolong gitu betul. ya. Kalau misalnya masih ada yang bisa dimintai tolong dan kita bisa lebih pantau gitu, mungkin akan lebih baik. Misalnya ada saudara yang membantu atau famili yang membantu, Iya, kita betul. tahu familinya atau saudara ini tinggal di mana, aktivitas seharinya bagaimana, itu tentu pilih itu dulu gitu. Lebih Tapi baik ya, kalau Dok ya. tapi kalau misalnya sangat terpaksa sekali, nah itu silahkan ditimbang resiko dan manfaatnya. Karena yang bisa kita lakukan, kami lakukan dari sisi medis adalah menjelaskan saja resikonya seperti ini. Tetapi ya tentu kami nggak bisa memaksa bahwa semuanya di rumah aja gitu, nggak boleh nitip di daycare gitu kan juga tidak mungkin ya. Jadi kembali ke pilihan masing-masing. Gitu. Oke, Dok. Bagus banget informasinya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang masih seputar topik kita, yaitu ini pertanyaan yang mungkin banyak ingin ditanyakan oleh ibu-ibu ya, Dok. Ya, Bagaimana kita cara mengedukasi pihak eksternal seperti tetangga, seperti mungkin saudara yang di masa pandemi ini juga masih suka misalkan bertamu ke rumah atau gendong-gendong, atau tetangga lah gendong-gendong cubit anak kita dan masih kerap main ke rumah. Kebanyakan kan sekarang masalahnya tuh ibu-ibu itu tuh banyak juga yang ngerasa nggak enakan gitu, Dok, untuk ya. eh, menolak gitu loh ketika anak ntar dikira sombong atau bagaimana gitu, padahal kan eh, nggak semuanya ternyata mengerti tentang bahayanya pandemi ini gitu. Bagaimana sih, Dok, cara mengedukasi pihak-pihak eksternal gitu dengan cara yang baik gitu? Ya. Nah, ini memang tantangan juga ya, karena kan setiap Tantangan. orang berbeda-beda ya. Nah, mungkin kalau misalnya yang tinggal di suatu kompleks misalnya gitu ya, biasanya sih kalau setahu saya kan sekarang nih kita biasanya kalau di kompleks tuh ada grup WA juga gitu kan ya. Iya, Jadi betul ada betul. grup WA tetangga, ada grup Iya. WA apa namanya kantor misalnya, atau grup WA keluarga gitu ya. Iya. Sebenarnya boleh kita untuk saling berbagi informasi dengan catatan ya, informasi yang kita bagikan itu kita yakin memang akurat, memang kredibel. Iya. Jadi bukan hanya sekedar meneruskan sesuatu yang kita nggak yakin benar atau enggak nih. Apalagi kalau hoax gitu, ternyata hoax gitu. Iya. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kita memang yakin bahwa informasi ini akurat, ada sumbernya gitu, misalnya bisa di cross check, ada websitenya gitu, atau ada artikelnya gitu. Nah, itu boleh kita saling mengingatkan gitu melalui media tersebut
gitu. Itu yang pertama. Jadi boleh ya kita sambil ngingetin gitu bahwa eh, kebiasaan-kebiasaan baru nih harus kita terapkan nih. Jangan lupa cuci tangan gitu misalnya. Tetap batasi jaga jarak, batasi aktivitas di luar rumah gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya dalam pertemuan langsung gitu ya, nah mungkin kita juga bisa sambil lalu gitu ya, sambil mengingatkan gitu, gimana gitu, apakah masih melakukan kebiasaan-kebiasaan itu enggak gitu, masih rajin cuci tangan ya gitu misalnya, atau misalnya kita tentu harus jadi contoh juga, misalnya kalau kita mengingatkan orang tapi misalnya kita keluar nggak pakai masker gitu ya, mungkin orang lain juga akhirnya jadi tidak percaya ataupun jadi tidak ikut melakukan kebiasaan baik. Jadi yang pertama mulai dari diri kita sendiri. Apabila kita sudah menerapkan dengan mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan orang juga melihat, otomatis refleksnya itu biasanya responnya orang akan mengikuti gitu. Jadi akan mengikuti Dan contoh mungkin yang segan ya. baik. Ya benar. Jadi kalau kita juga lihat, oh orang ini gitu melakukan kebiasaan yang baik, ya tentu kita juga otomatis jadi menyesuaikan gitu ya. Jadi yang pertama mungkin seperti itu ya. Jadi kita berikan contoh pakai masker, dan pada saat misalnya keluar rumah dan berinteraksi dengan tetangga, mungkin kita juga tidak langsung menghampiri dan dekat-dekat karena kan kita physical distancing nih. Jadi kita tunjukkan bahwa kita membatasi jarak, dan kalau lupa ya tentu kita ingatkan. Ingat loh jaraknya 2 meter nih gitu. Misalnya seperti itu. Pokoknya speak up aja ya dok ya, speak up aja ya, asal nggak melukai hati lah, maksudnya dengan cara-cara yang baik pasti udah pada mengerti lah yang seharusnya. Iya, dan juga mungkin yang penting tadi ya berikan contohnya gitu dengan cara yang tidak frontal ya, tetapi masih dengan cara yang positif, karena saya rasa budaya atau ya tata krama di beberapa daerah itu mungkin ada yang sedikit beda gitu, mungkin ada yang lebih pakai bercanda misalnya, ada yang bisa ngomong langsung gitu, jadi metodenya bisa disesuaikan, tapi pada prinsipnya sih kita lebih ke tunjukkan dulu bahwa kita melakukannya dan kita sampaikan dengan cara yang ringan gitu. Dan kita ingat juga bahwa tetap yang jadi prioritas adalah kesehatan anak kita ya, maksudnya kita ingat bahwa yang kita lakukan ini demi kesehatan anak kita juga gitu. Betul dok. Oke dok, ini kita ke topik terakhir nih dok, yaitu dukungan moral dan bentuk support terhadap anak di tengah pandemi. Seperti tadi dokter bilang bahwa bukan kita aja loh yang bosan, orang dewasa, tapi anak-anak kecil itu juga punya rasa bosan dan mungkin akan berpengaruh terhadap mental mereka. Dan bagaimana sih bentuk dukungan moral yang seharusnya kita berikan kepada anak biar anak tidak merasa jenuh, akhirnya dia jadi tantrum, akhirnya jadi tidak bisa mengeksplor diri mereka gitu. Apa yang seharusnya kita lakukan dok? Oke, jadi yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah kita sisihkan waktu. Jadi kita harus sisihkan waktu yang memang spesifik untuk anak ya. Itu dijadikan kebiasaan yang baru ya. Jadi setiap harinya kita sisihkan. Yang biasanya mungkin kita tidak benar-benar secara khusus menyisihkan waktu gitu, kita harus mulai lakukan dari sekarang. Jadi yang itu yang disebut one on one time gitu. Jadi memang orang tua anak itu harus one on one gitu, membicarakan gitu apa yang mereka rasakan pada hari itu gitu. Kita berikan dukungan di saat-saat itu. Nah, kalau bisa one on one ini waktunya konsisten gitu. Jadinya misalnya kita memang melakukan istilahnya sesibuk apapun gitu, kita harus ada waktu ini dan konsisten jamnya. Karena kalau konsisten ya anak tuh jadi punya sesuatu yang mereka tunggu gitu loh. Jadi mereka bener. Jadi rutinitas itu adalah sebenarnya sesuatu yang bisa membantu mengurangi stres. Kalau ada sesuatu yang mereka tunggu, yang mereka tahu sudah rutin, nah itu akan mengurangi stres dan mengurangi kekhawatiran mereka gitu. Jadi juga bisa membuat mereka semangat. Oh nanti misalnya jam segini ini udah ini waktunya ngobrol dan bermain sama orang tua gitu. Nah itu anak akan lebih semangat. Jadi one on one time ini sangat penting. Selama one on one time ini apa yang kita lakukan gitu. Nah tergantung usia dari anaknya. Tapi pada prinsipnya yang secara umum adalah satu, kita tanyakan apa yang mereka rasakan hari ini gitu.
apa sih yang menjadi pikiran mereka gitu, istilahnya curhat lah gitu. Jadi silahkan yang mau curhat gitu dicurhatin gitu, supaya nggak ada sesuatu yang membuat kesal si anak ini, terutama kalau anak yang sudah makin besar gitu ya, tentu pemikirannya ataupun perasaannya udah lebih kompleks. Nah itu kita coba untuk encourage dia untuk curhat gitu, sehingga ini adalah kalau yang sebelumnya belum pernah melakukan mungkin rasanya ganjil gitu ya, tetapi justru ini adalah waktu yang baik untuk membangun bonding ke depannya gitu. Jadi bisa sesuatu yang jadi fondasi untuk nanti hubungan orang tua dan anak di masa mendatang. Setelah pandemi selesai pun anak akan terbiasa untuk cerita ke orang tuanya apa yang dia rasakan misalnya gitu. Nah jadi satu, one on one time dibiasakan, waktunya disisihkan di jam-jam yang memang sama setiap harinya. Kemudian yang kedua, jangan ragu untuk memberikan pujian gitu, atau tunjukkan kasih sayang gitu. Karena mungkin selama ini yang saya lihat kebiasaan orang tua mungkin di Asia ataupun di Indonesia ya, kadang kita tuh nggak terlalu murah pujian gitu ya. Jadi kita tidak selalu memberikan pujian kepada anak atas hal-hal yang sederhana yang mereka lakukan gitu. Jadi pujian itu tidak harus selalu yang sesuatu yang besar gitu ya, tetapi apa yang mereka pelajari yang baru. Misalnya, oh hari ini belajar lagu baru, belajar gerakan nari baru atau nyanyi yang baru, itu dipuji gitu. Jadi ada sesuatu yang baru yang mereka pelajari pada hari itu dipuji gitu. Atau ada kebiasaan baru, misalnya udah mulai bisa ngerapiin mainan gitu, nah itu dipuji. Mungkin nggak kelihatan efeknya langsung, tetapi yakin deh kalau misalnya diberikan pujian itu besoknya kemungkinan besar akan diulang lagi. Maksudnya dia akan jadi kebiasaan karena senang gitu mendapatkan pujian. Jadi jangan ragu untuk memberikan pujian. Nah kemudian yang untuk anak yang lebih besar, nah itu cobalah untuk tadi ya eksplorasi apa sih yang menjadi interestnya dia pada saat ini gitu. Sekarang lagi suka apa? Kalau Google atau kalau lihat YouTube ataupun Instagram gitu, apa yang dia lihat gitu. Jadi kita coba untuk menanyakan, kita coba untuk menanamkan interest juga gitu loh. Kita juga menunjukkan ketertarikan akan hal yang dia juga tertarik, supaya anak juga tidak menyembunyikan apa-apa dari kita gitu. Apapun yang dia lihat juga dia akan ceritakan gitu. Karena ya seperti kita tahu banyak informasi juga yang tidak baik yang beredar di internet, ataupun ya pihak-pihak yang mungkin mengeksploitasi anak gitu ya. Jangan dianggap enteng gitu, karena ada hal seperti itu gitu. Jadi kita harus monitor terus, kalau bisa pada saat anak itu screen time atau menggunakan laptop atau menggunakan HP ataupun gadget itu, kalau bisa ada di ruang keluarga. Maksudnya bukan dia sendiri di kamar gitu. Jadi lebih mudah untuk memonitornya gitu. Jadi kebiasaan untuk melakukan screen time di common space atau di ruang keluarga gitu. Nah itu hal yang perlu kita biasakan. Nah dan itu memang tidak mudah kalau misalnya kita tidak terbiasa untuk one on one. Kalau nggak dibiasa one on one, anak juga terbiasa untuk menyendiri gitu ya, nggak nyaman berada bersama dengan orang tuanya lama-lama. Nah itu yang akhirnya membuat kebiasaan menggunakan screen time sendirian. Nah itu akan susah untuk dikontrol gitu. Jadi biasakanlah one on one, berada di satu ruangan bersama-sama, itu akan menanamkan kebiasaan yang lebih baik untuk anak juga gitu. Oke dok, ini sangat banyak banget informasi yang sudah dokter sampaikan, dan semua pertanyaan juga sudah dijawab, juga semua topiknya juga sudah kupas tuntas. Banyak banget informasi, jujur aja banyak banget informasi yang kita dapetin. Pasti moms di sini juga semua setuju tuh. Wow, menarik banget, bagus banget dari informasi yang dokter Kaisar sampaikan. Nah, sepertinya ini sudah harus berakhir nih dok, padahal nggak berasa udah mau sejam. Padahal masih banyak banget yang pengen kita tanyain gitu, karena sangat benar tuh, wah nambah ilmu banget nih dok. Kita terima kasih banget dokter udah mau bagi-bagi informasi yang bermanfaat untuk kita para moms yang mungkin sekarang ini waktunya untuk
harus banyak update ilmu ya dok ya, agar nggak was-was berlebihan tapi bisa menyikapi ini semua dengan bijak gitu. Benar. Makasih banyak ya dok sebelumnya. Saya Sama-sama. sampaikan, iya, semoga tuh setuju banget dokter spesialis anak favorit katanya. Semoga Iya. bermanfaat gitu ya. Semoga semuanya sehat terus. Ya, pesan saya Iya. sih ya, walaupun kita memasuki masa transisi ataupun new normal, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita terapkan selama ini jangan ditinggalkan gitu ya. Untuk Iya. sementara ya tetap sebisa mungkin batasi aktivitas di luar rumah, kemudian juga jaga hand hygiene atau kebersihan tangan, kemudian kenakan masker apabila kita berada di luar rumah, kemudian juga terapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Termasuk yang mungkin saya selalu ingatkan itu jangan sampai di rumah itu ada anggota keluarga yang merokok, karena itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan anggota keluarga yang lain gitu ya. Jadi walaupun Kalau bisa jangan ada yang merokok di rumah ya, dok jangan ya. merokok ya. Dan ini juga termasuk mungkin ada alasan, oh merokoknya di luar rumah, tetap sama aja, efeknya negatif buat kesehatan anak juga. Merokoknya vape gitu misalnya, sama aja, vape juga sama aja efek negatifnya. Jadi jangan ada yang merokok, karena itu juga menimbulkan permasalahan untuk pernafasan bagi anak juga. Jadi terapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya, sambil kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Tapi sementara ini kita tetap semoga semuanya segera berakhir. Amin. Tapi sementara tetap kita terapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik walaupun kita udah masuk masa transisi. Betul. Baik, sangat bermanfaat banget dan closing statement-nya juga sangat penuh manfaat, yaitu ini mungkin waktu yang tepat untuk kita meningkatkan kesehatan kita, kayak tadi dokter bilang, berhenti merokok, makan makanan bergizi, juga peduli dengan higien dan sanitasi gitu. Jadi ini waktu yang paling tepat banget untuk kita berbenah diri. Terima kasih sekali lagi dok. Semoga kita bisa bertemu di lain Bonel Stock lagi. Sehat semua. Iya, sehat semua. Dokter juga semoga sehat selalu ya dok. Dan terus menginspirasi. Terima kasih dok. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ya, terima kasih banyak Moms yang udah ikutin IG Live ini, Bonel Stock ini dari awal sampai akhir. Yang pasti aku bisa pastiin bahwa ini informasinya sangat